doanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Nanda, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, pada siang hari ini apakah ada dari teman-teman Anda yang tidak masuk sekolah? Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya? Iya, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, Anda sekalian, karena kita sekarang masih di masa pandemi, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, jadi Ibu harap di sini Ananda tetap melakukan 3M seperti yang telah ditampang, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker untuk kesehatan kita sendiri. Oke, Ananda? Nah, Ananda sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Sebelum masuk kepada pencemaran lingkungan, Ibu sudah mempunyai satu buah gambar, yaitu gambar sungai. Yang di atas ini adalah sungai tercemar, yang di bawah ini adalah sungai bersih. Nah, sungai bersih. Nah, sungai yang tercemar ini, di mana kita tahu kalau sungai ini tercemar? Nah, benar sekali, banyak sampah dan banyak busa. Ini menunjukkan kalau sungai di atas sudah tercemar. Sedangkan gambar di bawah bersih dan jernih. Airnya tidak ada sampah juga di sana, tidak ada busa-busa, dan tidak ada yang kotor-kotor di atas sungainya. Jadi menunjukkan bahwa yang di bawah ini adalah sungai bersih. Nah, Anda sekalian, sesuai dengan gambar yang telah Ibu berikan tadi, kita kali ini akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Nah, yang telah Ibu tunjukkan ini yaitu pencemaran lingkungan pada air. Nah, Anda ingat apa itu pencemaran lingkungan? Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Oke, pencemaran lingkungan itu ialah masuknya zat-zat ke dalam suatu lingkungan, di mana zat-zat ini merugikan wilayah lingkungan tersebut. Misalnya dia sampah masuk ke air, itu dia merugikan kebersihan airnya juga, biota-biota di dalamnya juga gitu. Nah, pencemaran lingkungan ini salah satunya terjadi di air. Setelah di air, di mana saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Di tanah dan udara. Ya, benar sekali, ada di udara dan juga di tanah. Nah, kali ini kita akan mempelajari pencemaran lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita mengetahui apa itu pencemaran lingkungan. Yang kedua, kita juga dapat mengidentifikasi apa-apa saja pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita gitu. Baiklah, Anda sekalian, pada saat kali ini Ibu telah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini akan menjadi panduan dari Anda sekalian untuk mengerjakan praktikum. Nah, praktikum mengenai pencemaran lingkungan. Jadi diharapkan dengan adanya praktikum yang dilakukan, Anda sekalian semua mengerti mengenai pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, LKPD ini akan dibagi per kelompok. Jadi Ibu harapkan Anda bisa menjadi 2 kelompok. Silakan di kursinya dipastikan untuk diberikan kelompoknya. Siapa kursinya dibagi 2 kelompok, depan belakang. Nah, Anda sekalian, Anda sudah duduk secara berkelompok. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Anda sekalian bisa melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang telah Ibu berikan ini. Dan selain itu, Ibu juga telah menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan LKPD kita yang berlaku. Nah, kelompok pertama Nelvi dengan Mutia, kelompok kedua tadi dengan Dea. Nah, kelompok pertama silakan melakukan percobaannya terlebih dahulu. Setelah melakukan praktikum, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan apa yang telah tertera di LKPD. Nah, Ibu minta kelompok pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan percobaan dan pengamatan terhadap pencemaran air. Alat dan bahan: 1 gelas plastik 2 buah, 2 sampel air 2 jenis, yaitu air selokan dan air keran. Prosedur percobaan:
berukuran 150 ml dan berikanlah label pada gelas masing-masing dengan label A dan B. Buat labelnya dia A. Nanti dipotong aja terus buat sini A, satu sini B potong. Potong di sini. Nah, di sini jadi. Masukkanlah air selokan ke dalam gelas plastik yang berlabel A, air garam ke dalam gelas berlabel B. Amati warna dan aroma air. Nah, seperti yang telah dibacakan tadi, di sini ada dua sampel, yaitu air selokan satu pada label A dan yang kedua ada air keran pada label B. Nah, coba pertama kita amati terlebih dahulu aromanya. Apa perbedaan aroma pada label A dan aroma pada label B? Pada label A berbau tidak sedap, sedangkan label B tidak berbau. Ya, pada label A dia beraroma tidak sedap karena dia air selokan, dan pada label B dia tidak berbau. Selanjutnya warnanya? Kalau yang label A warnanya agak kecoklatan. Kalau label B warnanya bening. Benar juga. Kalau label A itu warnanya agak sedikit kecoklatan, dia kotor gitu kan. Kalau label B dia jernih atau tidak berwarna. Nah, setelah ini di LKPD sudah ada tabel pengamatan yang perlu diisi. Nanti didiskusikan, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sekian dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin melakukan percobaan dan pengamatan terhadap pencemaran air. Alat dan bahannya gelas plastik 2 buah, sampel air 2 buah, yaitu air selokan dan air keran. Prosedur percobaan: 1. Siapkanlah air dari selokan di depan sekolahmu. 2. Siapkan 2 gelas plastik. 3. Masukkanlah air selokan di dalam gelas plastik yang berlabel A dan air keran yang berlabel B. Dan amatilah warna dan aroma pada air masing-masing. Nah, coba kita amati dulu. Nah, pertama kita amati aromanya terlebih dahulu. Apa perbedaan dari gelas berlabel A dan gelas berlabel B? Label A aromanya tidak sedap, Ya, label A aromanya tidak sedap. sedangkan berlabel B aromanya tidak beraroma. Ya, label B dia tidak beraroma ataupun dia tidak berbau. Nah, untuk warnanya, bagaimana warna di gelas berlabel A dan gelas berlabel B? Berlabel E warnanya agak kecoklatan sama biru. Label B jernih dan bening. Jernih dan bening, ya benar, karena di label A itu adalah air selokan, air yang kotor. Jadi lebih identik sama warna-warnanya lebih kehitaman dan kecoklatan. Sedangkan air B itu air yang bersih, air keran. Jadi lebih bersih dan lebih jernih airnya. Nah, di LKPD Ananda sudah ada tabel pengamatan. Jadi isi dulu tabelnya, nanti Ananda sekalian presentasi ke depan sesuai dengan apa yang telah didiskusikan. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah Anda sekalian, silakan isi LKPD-nya terlebih dahulu, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang didiskusikan. Ini buku sebagai panduan Anda untuk
sudah selesai untuk mengisi KPD-nya? Sudah. Sudah. Sekarang masing-masing Anda, masing-masing kelompok perwakilan boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari revisi. Nah, kita mulai dari kelompok pertama. Siapa kelompok pertama perwakilan? Nah, oke, silakan Elvi ke depan. Nah, silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil pengamatan kami. Yang pertama, warna. Pada gelas A kehitaman dan gelas B tidak berwarna. Kedua, aroma. Pada gelas A beraroma tidak sedap dan gelas B tidak beraroma, tidak berbau. Keterangan, pada gelas A tercemar dan gelas B tidak tercemar. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada percobaan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada gelas A yang berisi air selokan berwarna kehitaman, aromanya tidak sedap dan berbau tanah. Terdapat pula endapan berupa kotoran pasir dan kerikil. Dan hal ini menunjukkan bahwa air tersebut tercemar. Dan pada gelas B yang berisi air keran, dari indikator yang didapat terlihat tidak berwarna, tidak berbau, dan hal ini menunjukkan bahwa air tersebut tidak tercemar. Sekian hasil pengamatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktunya dulu. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok pertama. Nah, sekarang kelompok kedua. Kita perwakilan kelompok kedua. Nah, Dea, silakan Dea untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, warna gelas A kehitaman dan gelas B tidak berwarna. Sedangkan aroma, gelas A beraroma tidak sedap dan gelas B tidak berbau. Keterangan gelas A tercemar dan keterangan gelas B belum tercemar. Berdasarkan dari pengamatan yang telah dilakukan pada percobaan, didapatkan hasil sebagai berikut. Gelas A yang berisi air selokan, berwarna kehitaman, aromanya tidak sedap dan berbau tanah. Terdapat pula endapan berupa kotoran, pasir, dan kerikil, menunjukkan bahwa air tersebut tercemar. Yang B, gelas B yang berisi air keran, dari indikator yang didapat terlihat tidak berwarna, tidak berbau, menunjukkan bahwa air keran tidak tercemar. Aku dari diskusi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktunya dulu. Nah, Anda sekalian, dari hasil pengamatan Anda dan hasil diskusi Anda, Ibu rasa Anda sudah paham mengenai pencemaran lingkungan. Seperti yang telah disampaikan di pelajaran Anda tadi, kita lihat gelas A ini merupakan gelas yang airnya sudah tercemar. Gelas A ini air apa? Air selokan. Bisa dilihat dari apanya? Dari warna. Oke, dari warnanya. Kalau warna dari air selokan ini dia lebih kecoklatan, lebih kehitaman. Sedangkan air keran ini dia tidak berwarna atau jernih. Kalau aromanya bagaimana? Aromanya tidak sedap. ya benar sekali. Yang aroma pada gelas bagian A dia tidak sedap ataupun berbau dia. Sedangkan yang B dia tidak beraroma ataupun dia tidak berbau. Nah, berarti kita tahu bahwa air selokan ini adalah air yang sudah Tercemar. sedangkan air yang di keran berarti air yang bersih dan belum tercemar. Baiklah dari sekalian, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Anda sudah melakukan praktikum,
sebelum melakukan penutupan, Ibu ingin kita merefleksi kembali, kita menentukan kembali mengenai pembelajaran kita tadi. Nah, Ibu pengen tahu terlebih dahulu dari yang Anda lihat dan Anda perhatikan. Contoh ayat tercemar seperti apa? Apa ciri-cirinya? Ayat selokan. Nah, iya benar sekali kata Mutia ayat selokan. Bagaimana ciri-cirinya ayat selokan itu? Berbau tak sedap, berwarna kehitaman. Berwarna kehitaman. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa air selokan merupakan air yang sudah tercemar. Nah, yang kedua, air yang bersih. Contohnya adalah Air keran. Ya, benar, air keran. Kita lihat bagaimana ciri-ciri air keran. Tidak berbau, warnanya bersih. Dia benar, dia tidak berbau dan tidak berwarna. Maka air keran termasuk golongan air yang belum Tercemar. atau disebut juga dengan air yang masih bersih. Nah, Anda sekalian, dalam kita mengetahui bagaimana contoh dari pencemaran air yang sangat mempengaruhi kita, jadi Ibu harapkan kepada Anda sekalian untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan kita, menjaga agar tidak terjadi pencemaran air ataupun pencemaran lingkungan di kehidupan kita, baik hidup kehidupan di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, untuk minggu depan Ibu minta Anda mengerjakan tugas pada buku paketnya, yaitu halaman 78 untuk bagian A dan B. Jadi minggu depan kita insyaallah mengadakan kuis, jadi Anda sekalian belajar kembali dengan kuis tersebut akan menambah nilai Anda